Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wadi Nansal, NIM 2003015010077, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan term sejarah, namun dapat menulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah berkesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas khusus karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Ilmu pengetahuan, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat dan merupakan induk dari pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian dan sejarah sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakan tujuh. Seiring dengan berkembangnya waktu atau filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka beragam disiplin ilmu pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dan dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya dan zaman kesamannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka, di antaranya adalah Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filsuf, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertahankan isi dasar alam satu. B. Pythagoras pada tahun 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samsos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Ia telah
Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Walaupun fakta dalam teorema ini banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan pada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut dengan Pythagoras Skiotes pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Skiotes lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode menyelidikinya dengan dikenal sebagai metode Elenkos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral dan pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat manusia. Di Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Polity, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tertentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lainnya, hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup dari awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Airlis atau paling tua yang tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani murid dari Plato dan guru Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam ia merupakan orang pertama dan yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dan bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Yang kedua, periode Islam tidak terbentangkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terdukung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali dengan kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam berkembang pada saat Eropa Barat dan mengalami titik kegelapan sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang mengatakan adalah
yang dikatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan berat itu sebenarnya merupakan masa kegemilan umat Islam, suatu hal yang berusaha menyembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa dan pada saat pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsuf Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Menurut Harun al-Rashid, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan yang dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains. Yunani yang berada di kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria di Mesir, Jun di Syapur, Irak, Antakya, Syirah, dan Baktra di Persia. W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria di Mesir ini, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali di Syria dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti S.O. plus O.Z.O. karya Al-Raza pada tahun 850 sampai 923 merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. 22 Rasas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Contines Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi atau algoritmus menyusun buku Aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Tiga masa Renaissance dan modern Michelet sejarawan terkenal adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia sepanjang batas yang jelas antara abad pertengahan zaman Renaissance dan zaman modern, sementara orang yang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dan zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, imperialisme,
dan renewalisme, sains perkembangan karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena sangat semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali. Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Perkembangan pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membinani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, Rationalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan Aufklärung pada abad ke-18 sebelum Masehi. Periode kontemporer pada zaman ini bermula dari abad 20 sebelum Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak membicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu teknologi di abad ke-21 merupakan hasil penemuan muktahir di abad 20. Zaman ini ilmuwan yang menonjol banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1979 dan meninggal pada tahun 18 April 1955, umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statik, dan kosmologi. Ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sesungguh-sungguh. Melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi yang menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan perkembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bagaimana ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa terdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.